Kamu stop. Kalian stop membedakan kita orang Papua dari pantai dan kita orang Papua dari gunung. Kamu stop, berhenti. Tiada manfaatnya, tiada gunanya. Orang Papua yang domisilinya di pantai, mereka juga orang asli Papua. Dan kita yang orang gunung, kita juga orang asli Papua. Jadi berhenti saling membedakan antara kita orang gunung dengan orang pantai. Mulai sekarang stop, kita harus jadi satu. Biarkan orang pantai naik ke gunung dan jadi guru, jadi dokter, dan jadi pegawai. Dan izinkan juga orang gunung turun untuk jadi pegawai, jadi dokter, dan jadi lainnya di pantai sana. Jadi kita sama-sama anak Papua, hak yang sama. Entah saya orang gunung bisa jadi apapun di pantai, dan kalian orang pantai bisa jadi apapun di daerah gunung. Jadi kita sama-sama orang Papua. Stop saling membeda-bedakan antara kita orang Papua. Pernahkah kita sadar bahwa garam dari laut dan dingin dari puncak adalah nafas yang sama bagi tanah kita, yaitu tanah Papua? Selama bertahun-tahun, adanya sekat tak terlihat seringkali memisahkan kita antara mereka yang ada di pesisir pantai dan mereka yang memeluk awan di gunung. Tapi hari ini kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kuat atau justru membuat kita lebih mudah untuk diprovokasi? Papua itu bukan soal siapa dulu yang melihat matahari, tapi soal siapa yang menjaganya tetap bersinar untuk semuanya yang ada di Papua. Sudah saatnya kita berhenti berbicara tentang orang gunung dan orang pantai. Kita bicara tentang satu identitas, yaitu manusia Papua. Mari kita bahas kenapa persatuan ini adalah harga mati untuk masa depan orang Papua. Secara geografis, Papua memang terbagi dalam beberapa wilayah. Ada yang hidup dengan melimpahnya hasil laut, dan ada yang bertahan di ekstrimnya medan pegunungan. Tapi secara sejarah dan darah, kita adalah satu persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selama ini ada stigma yang sengaja maupun tidak sengaja kita pelihara. Seolah-olah ada perbedaan kapasitas antara orang pesisir dan orang pegunungan. Padahal stigma-stigma inilah yang menjadi celah untuk orang luar mereka memprovokasi kita sesama orang Papua. Ketika kita sibuk menunjuk siapa yang lebih Papua, secara tidak langsung kita lupa bahwa musuh sebenarnya adalah ketertinggalan dan ketidakadilan yang merata di seluruh pelosok tanah Papua. Ingatkah kita pada nenek moyang kita terdahulu, di mana orang gunung membawa hasil bumi dan kayu untuk ditukar dengan garam dan ikan dari pantai? Itu bukan sekedar transaksi dagang, itu adalah simbol ketergantungan. Orang yang di gunung bisa makan ikan di pantai. Orang pantai bisa makan ubi-ubi hasil kebun dari gunung. Di pesisir terlihat kehidupan pasar tradisional. Penduduk dari pulau-pulau kecil datang dengan perahu, sementara masyarakat pegunungan membawa hasil bumi seperti kacang-kacangan. Sistem barter masih umum digunakan, meskipun beberapa transaksi menggunakan alat tukar seperti batu tertentu yang memiliki nilai tinggi. Kapak batu misalnya, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk dibuat, sehingga memiliki nilai yang besar dan dapat ditukar dengan barang berharga seperti babi, Sobat, ini kita orang sudah sampai di pasar barter Mambuni-Buni. Pasar barter Mambuni-Buni ini sendiri tuh sudah ada dari zaman dulu.
Jadi ini salah satu kearifan lokal di Kabupaten Fakfak, Papua Barat yang mungkin harus kita dan wajib pertahankan. Bapak Baltasar Hegemur telah membuka untuk pembarteran, yang artinya adalah mereka sudah turun dari gunung dan dari pantai. Sudah turun semua kah belum? Kata Pakcik Kepala Pasar. Lalu mereka lakukan pembarteran. Sio seru. Yang dari gunung bawa sayur, yang dari pantai bawa ikan. Nombok tukar itu pisang ditukar dengan ikan asap. Kau mau dari gunung kah? Kau mau dari pantai kah? Kau dan saya tetap Papua dan tong basudara. Iyo toh. Bayangkan apa yang terjadi ketika kecerdasan anak-anak yang berada di pesisir pantai dan ketangguhan anak-anak yang berada di pegunungan bersatu tanpa adanya rasa saling curiga. Kita punya talenta yang luar biasa. Masalahnya selama ini energi kita habis untuk konflik internal yang tidak perlu. Kita terlalu sibuk untuk mengurus batas wilayah administratif sampai kita sendiri lupa untuk membangun pertahanan bagi identitas kita sebagai bangsa Papua. Dunia tidak melihat kita sebagai si gunung atau si pantai. Dunia melihat kita sebagai orang Papua. Maka berhentilah membangun tembok di dalam rumah kita sendiri. Mari kita runtuhkan sekat atau penghalang itu dan bangun jembatan yang lebih kokoh. Satu darah, satu tanah, satu Papua. Karena pada akhirnya air mata orang gunung dan air mata orang pantai itu sama, yaitu asin. Dan mimpi kita pun sama, di mana ingin melihat tanah Papua ini menjadi tanah yang damai dan sejahtera. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Manseren Ifnok out.